Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wirdanadia dengan NIM C1C02148 dari kelas R11 Akuntansi. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah penganggaran untuk bab yang ke-7, yaitu tentang penyusunan anggaran biaya konversi dan beban usaha. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, penyusunan anggaran biaya konversi. Yang kedua, penyusunan anggaran beban usaha. Dan yang ketiga, yaitu penyusunan anggaran laba rugi. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penyusunan anggaran biaya konversi. Anggaran biaya konversi adalah rencana biaya yang digunakan untuk merubah bahan baku langsung menjadi produk jadi. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik disebut sebagai biaya konversi. Nah, penyusunan anggaran biaya konversi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Anggaran biaya tenaga kerja langsung meliputi taksiran keperluan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi jenis dan kuantitas produk yang direncanakan dalam anggaran produk. Anggaran biaya tenaga kerja langsung merupakan salah satu unsur dari harga pokok produk. Harga pokok produk adalah salah satu biaya yang berkaitan dengan produk. Nah, penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung ini juga terbagi lagi. Yang pertama itu ada biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara: yang pertama itu menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. Yang kedua itu mencoba jalan operasi produksi di bawah keadaan normal yang diharapkan. Yang ketiga mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. Yang keempat, mengadakan taksiran yang wajar, dan yang terakhir yaitu memperhitungkan kelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Yang kedua yaitu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai. Nah, untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, diperlukan data anggaran produk dan jam standar tenaga kerja langsung. Rumus yang dapat digunakan dalam menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai adalah sebagai berikut. JKST sama dengan 2P dikali JSTKL, di mana JKST itu merupakan jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, P itu unit ekuivalen produk, dan JSTKL itu jam standar tenaga kerja langsung. Yang ketiga itu ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, rumus yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja langsung standar adalah sebagai berikut. Anggaran BTKL sama dengan JKST dikali TUST atau P dikali BTKLSP. Keterangannya yaitu BTKL itu biaya tenaga kerja langsung, JKST itu jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai, TUST itu tarif upah standar tenaga kerja langsung, dan P sama dengan unit ekuivalen produk, dan terakhir yaitu BTKLSP itu adalah biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Yang berikutnya itu ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, BOP atau biaya overhead pabrik adalah biaya pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya pabrik adalah biaya yang terjadi di pabrik periode ini, di mana meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, dalam biaya overhead pabrik itu terdapat biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik tetap adalah biaya overhead pabrik yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan produksi. Baik, masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu tentang penyusunan anggaran beban usaha. Beban usaha atau operating expense adalah beban kegiatan pokok perusahaan yang tidak terjadi di pabrik.
selain harga pokok jualan. Beban usaha itu terdiri dari beban penjualan, beban administrasi dan umum. Beban penjualan itu adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan itu ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Nah, untuk beban penjualan variabel itu contohnya ada beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Untuk beban penjualan variabel, besar kecilnya itu dipengaruhi oleh kegiatan penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, semakin besar beban penjualan variabel. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit barang yang dijual, maka semakin kecil beban penjualan variabel. Sedangkan beban penjualan tetap itu contohnya ada beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Beban penjualan semi variabel itu ada contohnya seperti beban promosi penjualan. Baik, masuk ke pokok bahasan yang terakhir yaitu penyusunan anggaran laba rugi. Perlu diketahui bahwa dalam penyusunan anggaran laba rugi perlunya pengetahuan untuk menuliskannya. Berikut ini langkah-langkah untuk menuliskan anggaran laba rugi. Yang pertama itu ada membuat format anggaran laba rugi. Yang kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan ke dalam format anggaran penjualan. Kemudian masukkan data-data yang telah diberikan ke dalam format anggaran laba rugi. Lalu hitung nilai persediaan barang jadi. Setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Kemudian hitung lagi beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Kemudian hitung perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan mengalihkan laba sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Kemudian yang terakhir, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Baik, dapat kita simpulkan dari pokok pembahasan tadi bahwa biaya tenaga kerja langsung adalah upah yang harus dibayar untuk tenaga kerja langsung. Upah untuk tenaga kerja langsung biasanya menggunakan sistem upah per unit produk yang dihasilkan atau sistem upah per jam kerja langsung. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Bila ingin menyusun anggaran laba rugi, metode pengharga pokokan variabel atau variable costing, maka biaya overhead pabrik dipisahkan menjadi BOP variabel dan BOP tetap. Tetapi, bila ingin menyusun anggaran laba rugi metode pengharga pokokan penuh, BOP tidak perlu dipisahkan menjadi dua, terkecuali untuk kepentingan pembedaan anggaran laba rugi antara metode pengharga pokokan variabel dengan metode pengharga pokokan penuh. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu beban penjualan itu merupakan salah satu unsur beban usaha. Beban penjualan meliputi beban komisi penjualan, beban promosi, beban distribusi, beban penghapusan piutang usaha, beban turun harga, tetapi tidak termasuk harga pokok barang terjual. Baik, demikian penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.